mengakui itu dan kita mau belajar jadi lebih baik. Contoh, ketika ini di depan orang banyak, hubungan ini kan urusan pribadi. Pastikan diomonginnya pribadi gitu. Kecuali ini kalau urusan tentang keseluruhan. Misalnya masalah perusahaan, omongin bareng. Masalah keluarga, satu keluarga omongin duduk sama bareng. Masalah pertemanan, persahabatan, duduk bersama. Siapa orang-orang yang terlibat? Karena menurut KIS, ketika kita membicarakan sesuatu masalah untuk mencari solusi, tidak boleh melibatkan orang yang tidak terlibat. Tidak baik. Orang yang tidak terlibat itu tidak ada gunanya berada di sana. Karena menurut KIS dia juga untuk apa gitu. Jadi pastikan orang-orang yang dibutuhkan saja. Misalnya antara kita dan pasangan, ya hanya dengan pasangan. Kalau antara dengan hubungan pertemanan, siapa yang terlibat? Udah itu doang. Yang lain jangan diajak. Karena akan memperkeruh. Belum tentu orang lain paham sama kondisinya. Itu yang KIS pelajari. Makanya kalau kata teman-teman, kenapa aku pengen banget tinggal di Jaksel? Salah satunya itu, Kak. Masih banyak menurutku cara mereka berpikir yang seharusnya aku pelajari. Banyak orang mungkin menghakimi orang-orang kota. Jujur aja Kak, orang desa tuh banyak menghakimi orang kota. Dan orang kota banyak menghakimi orang desa. Seharusnya menurut KIS kita punya pemikiran, apa sih yang bisa diambil dari orang desa atau orang kampung kayak KIS? Aku kan orang kampung. Apa sih yang bisa dipelajari dari orang kota? Dan KIS yakin nggak ada yang sempurna, nggak ada yang 100% semua bisa diambil. Dari orang kota ada yang kita bisa pelajari, dari orang kampung pun pasti ada yang bisa kita ambil dan pelajari. Nggak ada yang 100% baik. Gimana caranya kita bisa memilah dan memilih, oh ini yang baik, ini yang cocok untuk diteruskan dalam hidup kita. Menurut KIS, kenapa orang kota menurut KIS sangat menarik? Karena KIS pernah berada di titik aku ngobrol sama orang kota, cara berpikir mereka itu benar-benar sangat terbuka. Mereka adalah orang yang maju, open-minded lah. Kita nih baru ngebayangin dan ngebandingin dari kota kecil Palangkaraya, KIS kelahiran Pangkalan Bun kan. Dari Pangkalan Bun aku ke Palangkaraya aku udah sangat bersyukur. Jujur, dari lubuk hatiku, jadi aku dulu di Pangkalan Bun, aku sekolah di SD Katolik. Itu aku merasa banyak dapat pelajaran dari suster-suster kepala dan guru-guru dari sekolah Katolik yang menurut KIS, sekolah Katolik adalah pondasi yang sangat kuat untuk seorang anak. Walaupun kita bukan dari Katolik, tapi syukurnya aku disekolahkan di sana dulu. Jadi menurut KIS pondasi agak kuat setelah KIS disekolahkan di situ. Pindah kita ke Palangkaraya, kan kota lebih besar. Di sana cukup terkejut dengan pergaulan orang yang lebih gimana gitu, beda. Kalau waktu aku di Pangkalan Bun itu kayak lebih sopan, lebih lembut, hati-hati, anggun. Karena aku diajarkan sama suster kepala, kayak kita pagi aja nih, anak-anak sekolah beda banget. Selamat pagi Bu Guru, gimana kabar Ibu hari ini? Gimana hari ini anak-anak? Gimana liburannya? Kayak gitu. Pindah ke Palangkaraya, beda. Kayak lebih nyablak gitu orang-orangnya. Baru Palangkaraya. Baru tuh. Kita pindah lagi, jalan ke Jakarta. Apalagi kita pernah yang keluar negeri. KIS gak pernah. Aku baru sampai Jakarta aja nih, kakiku injakan awal aja. Aku udah terkejut banget. Sangat terkejut. Dari cara driver Grab, driver motor yang bicara aja udah lain. Menurut KIS, ini kan menurut KIS ya kan gini. Menurut KIS gini loh. Kita terkadang itu ketika mendengar cara orang berbicara beda dari kita, cara orang berpikir beda dari kita pasti langsung menghakimi. Manusia pada umumnya gini, ketika melihat warna yang berbeda dia tidak suka. Manusia pada umumnya lebih mudah tertarik, lebih mudah suka sama yang sama. Contoh, bahasa yang sama, bentuk mata yang sama, berat badan yang sama, cara berpikir yang sama, circle yang sama, jabatan yang kurang lebih sama, pekerjaan yang kurang lebih sama juga, apapun itu, kondisi yang kurang lebih sama. Biasanya kayak orang misalnya yang udah punya anak sukanya ngumpul sesama yang punya anak. Orang yang bercerai suka kumpul sama yang bercerai. Orang yang suka pacaran doang gak mau nikah akan kumpul dengan orang yang seperti itu. Mayoritas. Setelah dia melihat ada yang lain dari dia, manusia mayoritas merasa enggak deh itu, enggak gua banget gitu. Tanpa membuka diri, tanpa membuka hati, tanpa berusaha buka pikiran untuk menerima
hal baru, pelajaran baru. Untuk bisa menambah nih dalam diri kita, menurut Kis. Nah, Kis bersyukurnya aku diberikan ketika aku punya kesadaran bahwa kita manusia tuh nggak ada yang paling baik. Nggak ada yang paling oke dan nggak ada yang paling sempurna. Kita harus selalu bertumbuh dan belajar. Untuk kita bisa bertumbuh dan belajar, gimana caranya? Kita harus mau membuka hati kita dengan lebar. Membuka pikiran dengan lebar. Tapi bukan berarti semua hal, informasi atau apapun kita masuk, kita telan mentah-mentah. Semua kan perlu diproses. Kita saring, kita pilih yang mana yang layak. Yang gak layak ya udah. Ibarat dalam hidup kan ada sampah, ada yang barang bagus gitu. Yang bagus kita olah. Bisa jadi diri, kita jalan, kita action gitu. Tapi kalau yang sampah ya udah buang aja. Iya, jadi menurut Kis pribadi, ketika Kis temukan orang berbeda, awal dulu kan ketika kita belum punya pemikiran yang terbuka, nggak asik banget nih orang. Mulutnya kayak terlalu nyablak, kurang lembut. Padahal itu memang cara bahasa orang Jakarta. Awal-awal aku kaget. Jujur aja, turun dari pesawat, kita baru mau ditawarkan naik mobil apa tuh, bandara. Itu aja udah kaget. Karena orang di bandaranya udah orang-orang Jakarta bahasa kan. Kayak, kataku, hati